warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Anjarwati. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Ekonomi, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan membahas tentang teori klasik yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say atau yang sering dipanggil dengan sebutan Say. Sebelum kita membahas tentang teori klasik yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say, saya akan membahas tentang riwayat hidup Say. Yuk simak penjelasannya. Riwayat hidup Say. Lahir 5 Januari 1767 di Lyon, Perancis. Meninggal pada 15 November 1832 pada umur 65 tahun di Paris, Perancis, berkebangsaan Perancis. Say lahir di Lyon, Perancis dari sebuah keluarga pedagang tekstil sukses. Ia berasal dari keluarga Protestan di Perancis Selatan. Ayahnya pindah dari Nimes ke Jenewa selama beberapa waktu sebagai akibat dari pencabutan Edikta Nantes. Say dimaksudkan untuk mengikuti karir komersial pada tahun 1785, dikirim bersama saudaranya Horace untuk menyelesaikan pendidikannya di Inggris. Selama periode terakhir, dia secara berturut-turut dipekerjakan oleh dua perusahaan pedagang gula yang berbasis di London. Pada akhir tahun 1786, ia menemani Samuel Hibbert dalam perjalanan ke Prancis yang berakhir pada bulan Desember dengan kematian Hibbert di Nantes. Say kembali ke Paris di mana dia mendapatkan pekerjaan di kantor perusahaan jaminan hidup yang dipimpin oleh Etienne Clavier. Karya sastra pertama Say adalah pamflet tentang kebebasan pers yang diterbitkan pada 1789. Kemudian dia bekerja di bawah Mirabeau, Courrier, Provence. Pada tahun 1792, ia ikut serta sebagai relawan dalam kampanye Champagny. Pada tahun 1793, ia menggunakan nama samaran Atticus dengan gaya revolusioner Prancis dan menjadi sekretaris Etienne Clavier. Pada tahun 1792 hingga 1800, dia mengirim sebuah terbitan berkala berjudul La Décade Philosophique, Littéraire et Politique, karena dia menjelaskan doktrin Adam Smith. Dia saat ini membangun reputasinya sebagai humas. Ketika pemerintahan konsuler didirikan pada tahun 1799, dia terpilih sebagai salah satu dari 100 anggota tribunat yang mengundurkan diri dari jabatan ediktor dekade. Pada tahun 1803, dia menerbitkan karya utamanya, Traité de l'économie politique, simple exposition de l'art dans ce format, distribué et se enseigné SS. Setelah terbukti tidak mau mengkompromikan keyakinannya untuk kepentingan Napoleon, dia diberhentikan dari kantor tribun pada tahun 1804. Dia beralih ke kegiatan industri dan setelah membiasakan diri dengan proses pembuatan kapas, dia mendirikan pabrik permintaan di Auchy-les-Heides di Pas-de-Calais yang mempekerjakan sekitar 400-500 orang, terutama perempuan dan anak-anak. Dia mengabdikan waktu luangnya untuk merevisi masalah ekonominya yang telah tidak dicetak lagi beberapa waktu, tapi sistem sektor negara mencegahnya untuk menerbitkannya kembali. Pada tahun 1814, saya memanfaatkan dirinya sendiri untuk menggunakan kata-katanya sendiri dari kebebasan relatif yang timbul dari masuknya kekuatan sekutu ke Prancis untuk mengeluarkan edisi. Untuk mengeluarkan edisi kedua dari karya yang didedikasikan untuk Kaisar Alexander I dari Rusia yang telah menyatakan dirinya sendiri sebagai pemiliknya. Pada tahun yang sama, pemerintah Prancis mengirimnya untuk mempelajari kondisi ekonomi Inggris Raya. Hasil pengamatannya dimuat dalam risalah De Angleterre et des Anglais. Edisi ketiga Thailand muncul pada tahun 1817. Sebuah kursi ekonomi yang didirikan untuknya pada tahun 1819 di Conservatoire de Art et Metiers pada tahun 1825. Menjadi anggota Dewan Perbaikan École Spéciale de Commerce et d'Industrie, salah satu sekolah bidik pertama di dunia dan yang sekarang dianggap sebagai yang tertua di dunia bisnis. Pada tahun 1831, dia diangkat sebagai profesor ekonomi politik di Collège de France. Pada tahun 1828 sampai 1830, dia menerbitkan miliknya Cours complet d'économie politique pratique. Pada tahun 1826, ia juga terpilih sebagai anggota asing Akademik Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia. Di tahun-tahun terakhirnya, saya menjadi sasaran serangan pitam saraf. Dia kehilangan istrinya pada Januari 1830 dan sejak saat itu kesehatannya menurun. Ketika revolusi tahun itu pecah, saya diangkat menjadi anggota Dewan Jenderal Departemen Seine, tapi dia merasa perlu untuk mengundurkan diri. Saya meninggal di Paris pada 15 November 1832.
dan dimakamkan di pemakaman Père Lachaise. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan, tentunya kalian sudah tahu kan siapa C itu dan bagaimana sih riwayat hidup C. Oleh karena itu, saya tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas tentang teori klasik yang dikemukakan oleh C. Yuk simak penjelasannya. Dalam teori klasik, ia menyumbangkan 4 teori. Yang pertama, teori yang didasarkan pada fakta dan observasi. Yang kedua, teori alternatif. Yang ketiga, teori entrepreneur. Yang keempat, hukum pasar C. Fakta dan observasi dalam menyusun teori menurut C. Yang pertama, teori dan model harus selalu diuji dan dihadapkan pada fakta dan observasi. Jadi setiap teori atau model harus diuji dulu sesuai dengan fakta dan harus ada contohnya. Kemudian yang kedua, ekonomi adalah ilmu yang kualitatif bukan kuantitatif, maka tidak tunduk pada kalkulasi, matematika, atau hitung-hitungan. Artinya, ekonomi itu tidak selalu dalam hitung-hitungan dan angka, melainkan dalam bentuk analisis dan lain-lain. Dalam bukunya, saya mengkritik teman dekatnya sendiri, yaitu teori nilai kerjanya David Ricardo. Meski dalam bukunya ia tidak menyebutkan dengan jelas nama David Ricardo itu, saya menilai model itu dibuat oleh Ricardo dengan penuh nilai yang serampangan dan membuat suatu sistem yang tidak sesuai dengan fakta, namun hanya menggunakan silogisme. Tidak ada hal yang sia-sia ketimbang ketidaksesuaian antara teori dan fakta, katanya. Dan dalam tulisan yang ditunjukkan untuk Robert Malthus, saya menyatakan lebih baik berpegang teguh dengan fakta daripada silogisme. Ia menambahkan, ekonom seperti Ricardo yang teorinya tidak disertai dengan fakta-fakta hanya untuk memenuhi keinginan tahuan literarer saja, tidak untuk praktik. Sedangkan saya memuji teori-teori yang diajukan oleh Smith karena teori-teori itu disertai dengan ilustrasi-ilustrasi yang jelas. Teori alternatif, saya mengambil pendekatan positif dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif. Menilai bahwa suatu barang atau jasa itu dinilai bukan berdasarkan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk barang itu, melainkan seberapa besar kegunaan barang itu. Namun, sayangnya, saya tidak mengemukakan teori utilitas margin. Saya berbeda pendapat dengan David Ricardo, salah seorang tokoh Inggris klasik, dalam soal besar lainnya yaitu teori nilai kerja. Ricardo yang dipengaruhi oleh Adam Smith mencari standar nilai yang tetap dan menemukannya dalam kerja. Tetapi saya menuliskan dalam terjemahannya, prinsip plus Ricardo, ukuran nilai yang tetap adalah tidak masuk akal. Sebaliknya, saya mengambil pendekatan lebih positif dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif. Utilitas atau utility, atau cara konsumen menilai suatu barang atau jasa menentukan produksinya. Entrepreneur, saya menciptakan istilah entrepreneur yang diterjemahkan jadi petualang, yang menunjukkan petualangan komersil atau petualangan kapitalis, yaitu orang-orang yang menggabungkan input kapital, tenaga kerja, dan pengetahuan untuk menciptakan profit. Saya merupakan seorang pengusaha, karena itu ia mengungkapkan bahwa peran pengusaha dalam perekonomian itu sangat penting. Entrepreneur ini juga dimasukkan sebagai unsur yang penting dalam model ekonominya. Dalam bukunya, ia menjabarkan makna panjang dari entrepreneur, yang intinya adalah seseorang harus mempunyai ilmu seni untuk mengawasi dan administrasi. Dan dia harus tahu bahwa selalu ada kemungkinan untuk gagal, tetapi bila sukses, para kelompok ini akan mendapatkan kekayaan yang sangatlah banyak. Hukum pasar C. Penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Ini merupakan hukum yang paling terkenal dari C. Namun sesungguhnya, John Maynard Keynes lah yang mempopulerkan hukum ini. Dan ini merupakan paradoks yang membuat mahasiswa terpengaruh. Bukanlah sebaliknya, bukanlah permintaan yang menciptakan penawaran. Namun, bila ditelaah lebih dalam, hukum C lebih dalam dari itu. Pada awalnya, waktu itu terjadi krisis ekonomi periodik dan depresi. Orang-orang banyak yang mengeluhkan kekurangan uang. Dan solusinya tampaknya sederhana, yaitu mencari uang yang banyak untuk dibelanjakan. Dalam bukunya, saya menyerang doktrin kelangkaan uang ini dengan menyatakan bahwa yang menciptakan permintaan bukanlah uang. Uang hanyalah sebagai alat tukar, yang menciptakan permintaan adalah produk, barang, dan jasa. Dan menurutnya, penyebab real dari depresi ekonomi bukanlah uang, namun kurangnya penjualan oleh petani, pengusaha pabrik, dan produsen barang. Penjualan tidak bisa dikatakan sepi karena uang langka, namun karena penawaran barang dan jasa itu menurun. Yang memfasilitasi penjualan bukanlah melimpahnya uang, namun karena banyaknya penawaran akan barang dan jasa. Analisis ini membuat saya berhasil menemukan penemuan penting. Produksi adalah penyebab konsumsi atau output yang meningkat akan memperbesar pengeluaran konsumen.
Ringkasnya, penawaran X menciptakan permintaan Y. Misalnya, apabila seorang petani mendapatkan panen yang besar, maka semakin besar juga pembelian terhadap komoditas itu, dan sebaliknya. C. Memperluas argumennya ke pertumbuhan ekonomi. Kunci meningkatnya ekonomi ialah mendorong untuk menghasilkan produk baru yang lebih baik, bukan menambah konsumsi. Karena dengan adanya produksi itu, maka konsumsi akan tercipta. Dalam kasus individu misalnya, apabila seorang ingin standar hidupnya semakin tinggi, maka orang itu harus dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Ia harus produktif. Sehingga orang itu bisa membelanjakan kebutuhan hidup untuk standar yang lebih tinggi, bukan dengan konsumsi mempertinggi standar hidup. Apabila seorang mempertinggi standar hidup dengan berhutang, kredit, dan lain-lain, tetapi ia tidak produktif untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, maka itu merupakan hal yang bodoh. Menurut saya, dengan membuat produk baru, maka akan terciptanya pasar yang baru dan itu akan menciptakan naiknya konsumsi. Mendorong konsumsi belaka tidak akan bermanfaat tanpa adanya produksi, karena dengan produksi akan meningkatkan atau menciptakan konsumsi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai teori klasik yang dikemukakan oleh Jean Baptiste Say. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.